untuk BGTG itu bagaimana pergerakannya secara teknikal, dia sudah confirm ke double bottom dan benar. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate berita emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Namun sebelum kita mengupdate-nya, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, alangkah lebih baiknya gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time pada perdagangan bursa, dan kita akan berdiskusi bersama. Nah, baik, kita akan mulai dari analisis yang pertama, itu dari IHSG. Nah, untuk hari ini IHSG pada sesi 2 ini ditutup terkoreksi ya teman-teman. Setelah hari kemarin itu naik cukup tinggi dan mencapai all time high-nya, dan hari ini terkoreksi. Ini wajar-wajar saja ya teman-teman, karena memang sudah naik tinggi disertai juga dengan adanya beberapa sentimen yang kurang mengenakan, yaitu salah satunya dari Omikron ya, atau COVID sendiri yang memang di Indonesia ini sudah naik PPKM-nya level 3. Namun PPKM level 3 ini tidak terlalu ketat juga peraturannya seperti PPKM level 3 pada hari atau pada peraturan sebelumnya teman-teman ya. Kita bisa lihat dulu secara beritanya juga, silakan teman-teman searching untuk peraturan-peraturan terbarunya. Nah, untuk IHSG ini hari ini Big Bang sebenarnya masih mencatatkan net buy asing yang cukup tinggi ya hari ini, terutama dari saham Bank BBRI, Bank BNI, kemudian Bank BMRI, nah ya, atau Mandiri teman-teman ya, karena memang salah satunya dari Bank BRI itu mencatatkan keuangan atau laporan keuangannya itu cukup bagus juga ya pada 2021 dan kuartal 4 di 2021-nya, dan akhirnya memang asing juga senang sekali memborong saham Bank BBRI, dan ini berdampak kepada bank-bank lainnya, salah satunya BMRI dan BBNI. Nah, bagi teman-teman kemarin yang mengikuti video ini, selamat juga bagi yang sudah cuan, karena hari ini BRI kemudian BNI ya itu mengalami kenaikan juga, dan juga bank-bank mini lainnya ya, dari sektor lainnya atau dari lapis 3-nya ya, untuk tradingnya. Nah, kita lihat nih secara teknikal gimana sih untuk IHSG. Nah, untuk ke depan teman-teman tetap kita harus waspada juga ya, karena memang kita belum tahu nih kapan nih untuk Omikron sendiri atau COVID ini di gelombang ketiga tuh kapan puncaknya, kita belum tahu karena memang belum mencapai puncaknya. Tetap waspada juga teman-teman ya, jangan terlalu agresif yang penting. Nah, kita lihat di sini untuk IHSG closingannya ada di 6789. Nah, ini hari ini closingannya itu minus sebesar 0,23% ya. Dan teman-teman kita lihat di sini, ini selama masih di atas resistennya di 6740, ini adalah resisten sebelumnya dan ini menjadi supportnya teman-teman ya. Ini maka masih cukup bagus juga. Nah, kalaupun dia koreksiannya harus mencapai 6740 dulu ya untuk sebagai supportnya nih di sini teman-teman ya. Tapi yang penting teman-teman koleksi saham-saham yang memang punya saham yang fundamental bagus, salah satunya itu dari Bank BRI ya, dan bank-bank lainnya. Yang penting teman-teman jangan terlalu agresif. Nah, kita lihat nih sekarang untuk salah satu saham-saham yang memang masih menarik juga nih, kita akan membahas, yaitu yang pertama dari saham Bank BBRI. Ya, Bank BBRI bagaimana hari ini? Nah, untuk hari ini kita lihat secara teknikal untuk BRI sendiri ini mengalami kenaikan ya. Untuk hari ini sebesar 0,9%. Nah, sempat mengalami high-nya itu di 4550 ya. 4550 ini sudah ditembus atau sudah menembus resistennya ada di 4460 ya. Kemarin saya sudah membahas untuk BBRI sendiri teknikal untuk potensi resistennya terdekatnya ada di 4460, dan ini sudah tembus teman-teman sebenarnya. Namun untuk esok harinya ini dibawa turun kembali karena memang adanya aksi profit taking dari para sebagian investor. Tetapi secara net buy asing itu masih membubuhkan net buy yang cukup tinggi juga untuk saham Bank BBRI.
bagi teman-teman yang memang suka untuk Bank BBRI untuk long term investing, ini boleh-boleh saja dikoleksi juga ya teman-teman. Atau misalkan teman-teman ingin membelinya kembali nih, bisa mengkoleksinya kembali ya. Jika memang sudah punya, ini tunggu di area koreksiannya, yaitu dekat di 4.400 ya. Ini dekat dengan area support, yang ada area supportnya itu di 44. Untuk area support dari Bank BBRI sendiri ada di 4.400, dan secara potensi resistennya masih sama nih teman-teman, yaitu ada di 4460. Nah, jika BBRI ini bisa melanjutkan kenaikan kembali nih melewati 4460, maka dia berpotensi melanjutkan kenaikannya di 4580. Ini sebagai area tertingginya kembali nih, atau potensi tingginya lagi nih. Namun ini tidak langsung semata-mata dicapai dalam 1 hari 2 hari, pasti dia harus mengalami koreksiannya juga ya. Bisa-bisa dia turun terlebih dahulu ke sini, kemudian bisa melanjutkan kenaikan menyentuh di area 4460 dan bisa turun kembali, atau membentuk sideways dan bisa nanti melanjutkan kenaikannya sampai ke atas. Nah, inilah yang memang teman-teman harus perhatikan nih. Ketika teman-teman ingin mengkoleksi satu saham Bank BBRI, contohnya untuk investing jangka panjang, ini tunggulah dekat dengan area supportnya, yang memang area supportnya ada di 4.400 ya. Ataupun jika dia memang masih turun kembali mengalami koreksi, ini memang ya bisa-bisa saja nih teman-teman ke 4.250. Namun ini kita ekspektasikan ya, atau kita semoga nih ekspektasi ke depan BBRI ini masih bertahan di area 4.400-nya ya. Di atas 4.400 ini masih cukup oke juga, karena memang BBRI ini adalah salah satu saham yang bagus juga secara fundamental. Nah, ini adalah analisis untuk saham BBRI. Silakan teman-teman catat untuk supportnya ada di 4.400, dan untuk potensinya 4460 sampai di 4580 ya. Ini untuk analisis saham Bank BBRI. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Bank BMRI. Ya, Bank Mandiri hari ini juga naik nih teman-teman sebesar 1,7%. Closingannya itu ada di 7625. Nah, ini mencapai harga tertinggi juga nih untuk hari ini. Itu ada high-nya tuh di 7725. Namun di sesi 2 ini dibawa turun kembali teman-teman ya. Sebagian investor ini profit taking ya, dan mengalami penurunan. Nah, untuk area supportnya itu ada di mana nih? Untuk Bank BMRI itu ada di 7.500. Ini sebagai area support. Nah, Bank BMRI ini hari ini mencatatkan net buy asing yang cukup tinggi, dengan kenaikan dari volume ini di atas rata-rata juga nih. Bahkan 2 kali lipatnya dari transaksi sebelumnya nih. Kita bisa lihat di sini untuk area volumenya. Teman-teman, bagi yang suka dengan saham Bank BBRI untuk koleksi jangka panjang, ini masih boleh layak untuk dilihat kembali. Nah, untuk untuk BMRI ini teman-teman bisa silakan untuk menghold untuk jangka panjangnya. Nah, ini bisa target potensi resistennya itu di 7825 ya teman-teman ya. Silakan catat untuk potensi resistennya di 7825. Ini untuk saham Bank BMRI. Nah, untuk supportnya itu ada di area di 7.500 seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga ya teman-teman. Silakan catat. Nah, ketika Bank BBRI besok masih melanjutkan kenaikan juga, ini kenaikannya itu tidak langsung ke 7825, pastinya mengalami kenaikan dikit demi sedikit ya. Yang penting dia bisa naik juga. Ataupun kalau besok koreksi, teman-teman bisa buy on support yang ada di 7.500 dekat dengan area support. Maka dari itu silakan teman-teman watchlist untuk saham Bank BMRI ini. Nah, ini untuk patternnya seperti ini. Jika memang besok koreksi, dia bisa turun ke sini ya, atau mungkin bisa sideways terlebih dahulu dan bisa melanjutkan kenaikannya untuk Bank BMRI sendiri. Ini silakan dicatat untuk Bank BMRI. Nah, ini adalah analisis untuk saham Bank BMRI. Selanjutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Bank BGTG ya teman-teman. BGTG hari ini mengalami kenaikan juga nih, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya nih teman-teman ya. Untuk BGTG itu bagaimana pergerakannya secara teknikal, dia sudah confirm ke double bottom, dan benar saja hari ini naik cukup tinggi sebesar 10,2%.
Nah, sebenarnya hari ini mengalami kenaikan mencapai high-nya di 288 ini untuk BGTG. Ini masih dekat dengan area neckline-nya di sini ya. Ini dekat dengan area support yang ada di 270. Ini sebagai area support, silakan masih dicatat nih. Supportnya di 270 untuk BGTG dan untuk potensialnya nih ada di 295 ya. Ini sebagai area supportnya nih, teman-teman, silakan dicatat. Jika besok bagi teman-teman yang belum punya nih BGTG ini hanya boleh untuk trading buy ya, karena memang para investor itu sudah memiliki saham atau sudah memiliki barang itu dari jauh-jauh hari ya, bahkan dari sini teman, area bawahnya. Nah, ini tinggal taking profit saja. Maka dari itu jangan sampai teman-teman FOMO untuk mendapatkan BGTG untuk investing jangka panjang ini. BGTG hanya untuk trading buy saja menariknya, teman-teman ya. Jadi untuk supportnya ada di 270 dan potensi resistennya di 295 ini untuk saham BGTG. Silakan dicatat teman-teman untuk area support dan area potensinya. Hari ini naik nih cukup tinggi nih volumenya dari hari kemarin, karena memang hari ini menembus area resisten di 270, bahkan bisa naik tinggi juga nih ya untuk BGTG. Jadi silakan dicatat. Nah, disclaimer on ya teman-teman untuk BGTG, karena memang sudah naik tinggi, segala konsekuensi jual dan beli ditanggung oleh investor sendiri ya, baik itu keuntungan maupun segala kerugiannya. Ini adalah satu analisis yang memang bisa saja besok naik ataupun bisa saja besok turun ya untuk BGTG. Yang penting secara polanya atau secara analisis teknikalnya seperti ini. Confirm di 270 sebagai support dan untuk area potensinya di 295. Tapi ini BGTG adalah saham yang sudah naik tinggi dan rawan profit taking ya. Ini volatilitasnya cukup tinggi. Nah, kita bahas saham berikutnya nih, yaitu ada BABP. Ya, BABP juga sama, ini punya volatilitas yang cukup tinggi. Hari ini naik juga sebesar 11%. Bahkan ini high-nya itu mencapai di 224 ya teman-teman. Untuk closingannya hari ini di 212. Ini hari ini dibawa turun nih di sesi 2 ya, karena memang saham ini punya volatilitas yang tinggi dan investor itu sukanya hanya untuk trading atau scalping nih. Dengan hari ini volumenya cukup tinggi juga nih ya, di atas rata-rata di high sebelumnya. Ini adalah salah satu tanda untuk akumulasi juga ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada akumulasi beli untuk BABP untuk trading saja. Ini silakan di watchlist juga nih untuk perdagangan esok hari. Jika memang esok hari masih melanjutkan kenaikan, ini masih mencapai potensi resistennya itu ada di 228 ya teman-teman. Silakan catat untuk area potensialnya di 228 sebagai area resistennya dan di 206 sebagai area support. Jika teman-teman sudah punya untuk BABP, ini silakan profit taking terlebih dahulu, ini tidak apa-apa ya, tunggu dekat dengan area resistennya, ataupun dengan jika besok simulasinya ini turun ke bawah di sini ya, bagi teman-teman ini waspada karena di sini area supportnya juga di 206, takutnya dia bisa melanjutkan penurunan ke bawah nih. Nah, nanti support berikutnya, support keduanya ada di 196 ya, ini dekat dengan area area MA 60-nya, yang mana area MA 60 ini adalah sebagai area support kuat juga nih untuk BABP sendiri. Jadi BABP ini juga rawan profit taking ya, ini untuk analisisnya. Silakan teman-teman catat untuk area support pertama di 206 dan support kedua ada di 196. Jika memang besok masih nekat nih ingin coba-coba nih untuk scalping, boleh saja nih untuk BABP. Yang penting ada volume pembelian yang cukup tinggi juga nih untuk hari esok. Jangan sampai tidak ada volume teman-teman ikut masuk nanti akan terjebak atau cuci piring ya untuk BABP sendiri. Silakan dicatat untuk area support dan resistennya. Ini adalah analisis untuk saham BABP. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Buka. Ya, Buka hari ini kita lihat nih cukup menarik nih pergerakannya teman-teman. Saya menggambarkan satu pola di sini, yaitu ada pola inverted head and shoulder.
Nah, untuk Bukalapak sendiri kita lihat hari ini sudah mencapai resisten yang di 394. Namun ini spekulatif buy untuk Bukalapak sendiri. Ketika besok masih mengalami kenaikan, ini teman-teman boleh spekulatif buy masih dekat-dekat dengan area support di 394 ya. Ini untuk area supportnya, teman-teman bisa coba nih untuk spekulatif, untuk trading buy saja teman-teman ya, bukan untuk long investing. Karena memang Bukalapak ini adalah saham yang banyak sangkutersnya teman-teman ya. Ada yang masih nyangkut di atas ini. Mereka ini memaksakan untuk profit taking nantinya pastinya teman-teman ya, untuk buka sendiri. Jadi analisis untuk bukanya bagaimana? Analisis untuk bukanya ini teman-teman silakan besok nih boleh untuk trading buy dekat dengan area support di 394. Jika memang besok masih mengalami kenaikan juga dengan volume transaksi cukup tinggi juga, teman-teman boleh masuk nih untuk area bukanya dekat dengan area support di sini. Dan untuk resistennya ada di mana? Resistennya ada di 440 sampai 450. Ini untuk area potensial resisten untuk saham Bukalapak. Disclaimer on sekali lagi untuk Bukalapak, karena memang kita tahu saham ini punya track record yang memang masih mengalami downtrend yang cukup tinggi juga, dan masih banyak sangkuters di area atas juga ya, di area 1000 juga masih ada nih untuk sangkuters dari Bukalapak sendiri. Jadi tetap waspada untuk profit taking juga. Jika memang sudah cuan, silakan dinikmati dengan dijual sahamnya ya. Ini untuk analisis saham Buka. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham MPPA. Ya, MPPA hari ini juga naik. Selamat bagi teman-teman yang memang sudah cuan hari ini di area MPPA itu. Resistennya di 352. Sesuai dengan pembahasan video sebelumnya nih di hari lalu, MPPA ini sudah naik juga, ini cukup tinggi hari ini 4,1%, bahkan high-nya itu 384 ya, sudah mencapai kurang lebih 8%-an lebih. Ini sudah pada profit taking juga karena memang sudah menyentuh area resisten di 352. Nah, kita lihat nih. Namun secara garis trendline ini masih ada garisnya nih, masih bagus nih selama dia masih belum keluar di area sininya. Area garisnya ini masih cukup oke juga. Namun untuk MPPA ini waspada teman-teman, karena memang ini belum mengalami koreksian ya. Yaitu lowernya lagi belum ada nih. Jadi kemungkinan besok bisa saja mengalami lowernya ya, bisa turun juga nih di daerah sini, itu dekat dengan area garis trendline, bahkan ini masih takutnya masih bisa menyentuh di area di 296 ya. Jika teman-teman memang sudah punya ini, bolehlah untuk profit taking dulu ya untuk MPPA. Yang penting nanti kalau misalkan mau buyback lagi, tunggu saja dekat dengan area support di 296 untuk MPPA-nya sendiri ya. Ini adalah untuk skenario-nya nih. Jadi jika besok memang naik tinggi, boleh untuk trading buy, boleh saja ya. Yang penting teman-teman siap cut loss untuk batasi resikonya nih. Jangan sampai nanti ikut untuk harga di atas, nanti teman-teman tidak rela cut loss atau tidak berani untuk menjual sahamnya dengan rugi. Nah, itu salah teman-teman. Yang penting teman-teman siap cut loss jika memang besok dia ada pantulan tinggi juga, namun tidak sesuai dengan trading plan, maka teman-teman siap cut loss ya. Untuk analisisnya seperti ini teman-teman untuk MPPA, dan hari ini tutupannya di 352, ini di area resisten sebenarnya teman-teman ya. Dan untuk potensinya itu di sini di 409 atau 410 ya, ini untuk MPPA sendiri. Untuk area potensi menengahnya nih, kemungkinan bisa menengah juga. Yang penting dia mengalami koreksi dulu nih teman-teman ya, agar membentuk satu lower di bawahnya, lower high-nya yang memang nanti akan jadi tumpuan berikutnya ya. Atau katakanlah di sini harus koreksi normal saja untuk MPPA. Tapi tetap waspada teman-teman, besok rawan profit taking nih untuk MPPA. Yang penting kalau teman-teman mau trading, lakukan strateginya jual cepat saja untuk MPPA. Ini adalah analisis untuk saham MPPA. Berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham Indi. Ya, saham Indi hari ini kita lihat hari ini mengalami kenaikan nih teman-teman ya. Hari ini harga call juga masih cukup bagus. Ini untuk Indi sendiri bagaimana nih?
secara teknikal dia dekat dengan area support. Hari ini mantul di 1971 atau 1970 ya untuk area supportnya. Maka teman-teman boleh watchlist untuk perdagangan esok hari. Jika Indi ini masih mengalami kenaikan atau melanjutkan kenaikan, ini boleh-boleh saja nih untuk dikoleksi selama dia dekat dengan area 1970-nya untuk Indi sendiri. Yang penting jangan turun lagi ke bawah ini ya. Jangan sampai turun di 1830-nya ini sebagai area support berikutnya sebenarnya teman-teman. Maka teman-teman boleh untuk koleksinya. Kalau memang dia skenario-nya turun ke sini ya, ini bisa jadi nih tunggu dekat dengan area 1830 di area support berikutnya. Nanti dia akan bisa mencoba break lagi di 1971 ya, dan dia masih bisa melanjutkan kenaikan. Nah, ini skenario-nya seperti ini untuk Indi sendiri. Jika memang besok mantul tetap bertahan di area 1970 ke atas, ini untuk potensinya ada di mana nih? Untuk potensialnya ada di 2130 ya, bahkan sampai bisa di 2230 ini untuk Indi sendiri. Yang penting tetap disclaimer on, tetap untuk waspada juga ya, dan untuk money manajemennya bisa diatur juga dengan baik ya untuk Indi sendiri ya. Untuk saham-saham lainnya juga seperti itu. Nah, secara volume dia memang masih cukup rendah juga ya, tapi secara stokastik ini sudah jenuh jual juga teman-teman, dan dia bisa mengalami golden cross nih jika memang besok mengalami kenaikannya untuk Indi sendiri. Silakan dicatat untuk area supportnya dan area potensialnya ada di mana, yaitu di 2130 ya, bahkan bisa ke 2230. Ini untuk jangka swingnya ini boleh-boleh saja. Yang penting sesuai dengan skenario-nya. Jika memang besok turun, ini turunnya dekat dengan area support berikutnya ada di 1830. Ini untuk analisis saham Indi. Nah, berikutnya kita akan menganalisis saham lainnya, yaitu ada saham Pegas. Ya, Pegas hari ini naik juga teman-teman, yaitu sebesar 1,8%. Nah, ini cukup menarik nih untuk Pegas juga. Jika memang besok masih mengalami kenaikan, teman-teman bisa watchlist untuk Pegas. Pegas ini sudah membentuk trendline yang cukup bagus juga ya. Ini sudah mengalami kenaikan dari beberapa hari lalu, bahkan waktu dulu masih di bawah harganya. Ini saya sudah bahas juga ya untuk Pegas, ini sudah mengalami kenaikan juga. Dan hari ini dia naik cukup tinggi, dan potensinya jika memang besok break di area sini teman-teman ya, di area resistennya, yang mana area resistennya ada di 1410, ini tutupnya hari ini di 1410 di sini, maka Pegas sendiri bisa melanjutkan kenaikan jika memang besok masih di bawah naik dengan volume bagus, ada di 1455 ya. Ini untuk area Pegas sendiri untuk potensial resistennya dari Pegas. Nah, ini skenario-nya gimana nih jika memang besok mengalami kenaikan? Ini masih bisa melanjutkan ke 1455 ya di sini, atau memang dia bisa koreksi normal kembali ini di menyentuh area trendline di sininya ya. Bahkan ini bisa koreksi, ini masih cukup bagus juga selama dia tidak turun di area garis trendline ini, maka dia masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya juga. Nah, kalau memang turun nantinya itu di area support berikutnya ada di 1370 atau 1380. Ini untuk support berikutnya nih untuk Pegas. Nah, ini untuk swing trading ini boleh-boleh saja nih untuk Pegas ya. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang memang suka swing trading, ini boleh saja. Nah, skenario-nya jika besok mengalami kenaikan, teman-teman bisa lakukan buy on weakness ya, atau dekat dengan area support di sini. Dan untuk area potensi resistennya ada di 1455 untuk Pegas sendiri. Jika memang besok mengalami gagal breakout di area sini, maka dia bisa turun kembali dengan potensi pelemahannya di area trendline ini ya teman-teman. Dan ini untuk area support berikutnya ada di 1378. Nah, silakan dicatat untuk Pegas sendiri. Nah, ini adalah analisis untuk saham Pegas.